Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan tentang modernisasi di Mesir oleh tokoh Muhammad Abduh dan Qasim Amin, yang beranggotakan saya sendiri yaitu Hasri Zahro dengan rekan saya yaitu Anita Setiawati dan Naufal Ahmad Ghifari. Berikut pemaparan materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Naufal Ahmad Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Ghifari, NIM 5301021177. Saya jurusan Prodi Sejarah Peradaban Islam di UIN Salatiga, Jawa Tengah. Alamat saya di Segan di kota Yogyakarta, tepatnya di Sleman, Kabupaten Sleman. Di sini saya kedapatan bagian modernisasi pemikiran Islam di Mesir, yaitu Muhammad Abduh. Keberhasilan orang sipil Prancis dalam membuka mata pemikiran Islam untuk melakukan pembaruan, yaitu meninggalkan keterbelakangan menuju modernisasi di berbagai bidang, khususnya yaitu bidang pendidikan. Upaya pembaruan dipelopori oleh Muhammad Ali Pasha dan kemudian diikuti oleh berbagai para ahli lainnya. Kehadiran Napoleon Bonaparte sangat berarti pada perkembangan persepsi orang-orang Prancis terhadap Islam. Hal ini melahirkan semangat pengkajian dan berbagai pemikiran. Napoleon Bonaparte memasuki Mesir sejak tahun 1798 Masehi. Beliau juga membawa sejumlah ilmuwan dalam berbagai bidang. Pasukan Inggris menduduki Mesir pada tahun 1882 Masehi. Saat wilayah tersebut diduduki oleh Inggris, saat pemerintah Mesir itu menyerahkan pemerintahan kepada Inggris. Pada tahun 1855, pasukan Inggris berusaha untuk menghancurkan Sudan yang mengancam kendali di Mesir, tepatnya Sungai Nil atas dan pantai Laut Merah. Tokoh-tokoh di Mesir, bagian saya atau yang saya jelaskan kali ini yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di provinsi Gorbiyah di Mesir tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan ia lahir sebelum itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang sudah lama menetap di Mesir. Ia belajar bersama Syekh Darwis, menyerahkan pemerintahan kepada Inggris. Pada tahun 1855, pasukan Inggris berusaha untuk menghancurkan Sudan yang mengancam kendali di Mesir, tepatnya Sungai Nil atas dan pantai Laut Merah. Tokoh-tokoh di Mesir, bagian saya atau yang saya jelaskan kali ini yaitu Muhammad Abduh. Muhammad Abduh lahir di suatu desa di provinsi Gorbiyah di Mesir tahun 1265 Hijriah atau 1849 Masehi. Namun ada pula yang mengatakan ia lahir sebelum itu. Ayahnya bernama Abdullah Hasan Khairullah, berasal dari Turki yang sudah lama menetap di Mesir. Ia belajar bersama Syekh Darwis. Bersamanya, Muhammad Abduh menjadi semangat membaca, orang yang sangat-sangat pintar dan hobi dalam membaca. Muhammad Abduh kemudian melanjutkan studinya ke Al-Azhar di Mesir. Dalam masa studinya tersebut, Muhammad Abduh bertemu dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ia pun berguru kepadanya. Ia juga menjadi murid yang paling setia sejak munculnya pemikiran tentang kondisi sosial pemahaman agama.
dia banyak belajar tentang hal tersebut dan kemudian mengimplementasikan dalam pemikirannya. Pada abad ke-19, Muhammad Abduh memulai pembaharuannya di berbagai bidang. Kemudian ia mewariskan dua tipe pendidikan di abad ke-20. Tips yang pertama yaitu mendirikan sekolah-sekolah agama dengan Al-Azhar sebagai 44 lembaga pendidikan yang tertinggi. Tips yang kedua adalah sekolah-sekolah modern. Mendirikan sekolah-sekolah modern baik dari pemerintah Mesir maupun oleh bangsa asing. Adapun upaya memberdayakan sistem umat Islam yaitu yang pertama rekonstruksi yang bertujuan untuk pendidikan Islam, yang kedua menggagas kurikulum pendidikan yang integral, dan yang ketiga metode pendidikan Islam, yang terakhir dan paling puncak dan yang paling sederhana yaitu metode latihan. Sekian dari saya, habis ini dilanjutkan oleh teman-teman saya. Bye-bye. Qasim Amin adalah tokoh pembaruan Muslim Mesir. Dia menuntut agar kaum wanita di Mesir mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak serta sejajar dengan kaum pria. Selain itu, dia juga menuntut perubahan dalam praktek poligami dan penceraian yang dianggapnya sangat merugikan wanita di Mesir. Di pikiran Qasim Amin tentang perempuan dan feminitas di atas bukanlah jenis pemikiran yang utopis, bahwa ia bermaksud memperbaiki kondisi perempuan dalam masyarakat Islam khususnya Mesir. Sebenarnya, untuk mengembalikan pada posisi yang bermartabat sebagaimana pernah dilakukan dalam historis Islam sebelumnya, menurut Qasim Amin, pendidikan seperti olahraga, akhlak, nalar yang bertujuan untuk mengarahkan perempuan untuk dapat menikmati hidup dan bahagia adalah seharusnya menjadi hak perempuan, dikarenakan sebagian masyarakat yang masih menganggap bahwa kehidupan perempuan hanya dipersiapkan untuk menjadi istri dan media reproduksi meneruskan garis ke keluarga. Pemberlakuan hijab juga secara tidak langsung dapat disimpulkan sebagai proteksi dan pemasungan intelektual bagi perempuan yang telah dilakukan secara dini atau masa mulai remaja. Pembaruan Qasim Amin adalah tahrir al-mar'ah yang dikenal dengan istilah emansipasi wanita, merupakan sebuah gagasan yang berlandaskan pada semangat pembebasan dan pemberdayaan kaum wanita yang mempunyai cita-cita sosial, sebuah transformasi masyarakat wanita. Telaah ilmiah terhadap gagasan Qasim Amin masih sangat perlu dilakukan dengan harapan mampu memberi inspirasi bagi kaum muslimah saat ini dan mendatang. Urgensi tidak hanya melihat gagasannya, tetapi penting melihat model pemberdayaan kaum wanita yang ditawarkan dengan segala konsekuensinya. C. Dampak modernisasi di Mesir. Kemerdekaan Mesir. Pemerintah monarki Mesir banyak mengambil contoh dari pemerintah monarki konstitusional Inggris. Pemerintah Inggris memang sengaja mewujudkan adanya kesamaan dalam rangka mempermudah penguasaan di wilayah Mesir. Mesir pada masa pemerintahan Raja Fuad memang didominasi oleh kepentingan Inggris yang sangat kentara. Keinginan untuk mewujudkan Mesir menjadi sebuah negara yang merdeka dipelopori oleh Partai Wafd yang merupakan partai terbesar di Mesir. Partai Wafd memiliki pengaruh paling kuat dalam pemerintahan Mesir. Pemerintah Inggris merespon keinginan Partai Wafd dengan memberikan kemerdekaan bagi Mesir yang diproklamirkan pada bulan Februari 1922. Keputusan yang diberikan Inggris kepada masyarakat Mesir ibarat memberikan harapan yang palsu. Kenapa? Meskipun Mesir diberi kemerdekaan, namun Inggris tetap mengurusi hal-hal vital yang terkait dengan kenegaraan Mesir. Selain Partai Wafd, ada pula kelompok-kelompok lain yang menginginkan kemerdekaan. Golongan bangsawan kerajaan Mesir juga menyerukan tentang kemerdekaan. Banyak kalangan yang mendengungkan kebebasan. Semua mempunyai misi yang sama, yaitu menginginkan kemerdekaan bagi bangsa Mesir. Kemerdekaan Mesir tahun 1922 terwujud karena adanya kerjasama antara para pemimpin yang terdiri dari kaum bangsawan,
tuan tanah, dan para pekerja di Mesir. Pada tahun 1923, Undang-Undang Dasar Mesir sebagai negara baru disahkan. Namun, Inggris masih mengawasi gerak dari perkembangan negara Mesir. Hal ini dibuktikan dengan pemerintah Inggris masih menetapkan gubernurnya di Mesir. Di bawah Raja Fuad, Mesir mempunyai pemerintahan dan konstitusi yang tetap. Akan tetapi, hanya sebagai lambang boneka dari Inggris saja. Sampai ketika Raja Fuad meninggal pada tanggal 28 April 1936, Mesir tampaknya belum ada tanda-tanda kemerdekaan sepenuhnya. Sepeninggalan Raja Fuad, pemerintah Mesir jatuh ke tangan Farouk, yang pada waktu itu masih berumur 17 tahun. B. Dampak dari gerakan modernisasi Islam di Mesir, yaitu yang pertama, pada bidang sosial, politik. Dengan munculnya gagasan trias politika, patriotisme, emansipasi wanita, dan juga persatuan umat Islam. Dampak gerakan dan pemikiran modernisasi Islam di Mesir, yaitu pertama, pada bidang sosial politik. Dengan munculnya gagasan trias politika, patriotisme, emansipasi wanita, dan juga persatuan umat Islam seluruh dunia dalam rangka membendung pengaruh-pengaruh dunia barat yang berusaha merongrong Islam dan kaum muslimin yang diwujudkan dengan berbagai gerakan sosial. Yang kedua, dalam bidang pendidikan. Dengan memunculkan gagasan bahwa semua bangsa Mesir harus mengenyam pendidikan secara merata yang diupayakan lewat penataan kembali sistem pendidikan di Mesir. Yang ketiga, bidang agama dan teologi. Dengan munculnya gagasan pemurnian ajaran Islam, menghilangkan kejemudan berpikir dan sifat fatalistik yang merupakan penyebab pokok kemunduran umat Islam, dan lain-lain. Tokoh yang sangat berpengaruh tidak hanya di Mesir, tetapi juga di seluruh dunia. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.